Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para istri, anak cucu, para sahabat, tabi'in, kemudian para kiai, para habaib, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ila Syekh Sabul Hasan At-Tadhili, ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Haji Hasyim Asy'ari, Al-Ustadz Abi Sa'id Al-Khadimi, dan seluruh para santri yang ngaji pada hari ini, dan kaum muslimin muslimat ala niyah as-shalihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca matanya yang atas ini dulu, baru nanti syarahnya yang lanjut yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bna Adam, anak Adam, in raqibta, lamun numpak, lamun lakoni, menjalani, menaiki, nah, sama maksiati ing maksiat ingsun. Jika kamu melakukan maksiat kepadaku, kata Allah, famanilladzi mongko tawi sapane wong alladzi yamnauka kang nyegah sapa alladzi ka ing sira, maka siapa yang akan mencegahmu min azabi sangking azab ingsun. Ingsun di sini Allah. Manungso, jika kamu itu melakukan kemaksiatan, maka siapa yang akan mencegahmu dari kemaksiatanku, dari azabku? Jelas gak ada. Maka dalam perspektif psikologi, bahwa ketika orang itu melakukan maksiat itu ibarat noda-noda yang akan memperkeruh suasana hati kita. Pandangan kita itu burut-burut, ini kebanyakan maksiat. Basirah mata batin kita buwet, kemersek bahasanya. Itu karena apa? Karena kebanyakan maksiat. Maka bersihkanlah kemaksiatan itu dengan taubat, dengan air wudhu, dengan penyesalan, ya, gitu. Mudah-mudahan bisa. Pernah maksiat? Tentu orang itu masih manusia, yang namanya manungso, manus kakek dosa, itu pernah melakukan namanya maksiat, termasuk saya sendiri. Yang penting kita masih sadar dan mempunyai hirah, azam untuk segera taubat. Amin ya rabbal alamin. Ya bena Adam, anak Adam, in rajauta lamun ngarepake, ramun mengharap sapa sira rahmati ing welas kasih ingsun, ing kasih sayang ingsun. Anak Adam, jika kamu mengharap kasih sayangku, rahmatku, falzam mongko netepono sira, maka tetaplah ala taati ing ngatasé taat ingsun maring ingsun. Jika kamu mengharap belas kasih sayang, maka tetaplah untuk selalu taat kepadaku, kata Allah.
Wa in khasyita lamun khawatir wedi sapa sira, jika kamu takut khawatir min adzabi saking azab ingsun, fatruk mongko tinggalono sira, mongko tinggalo sira maksiati ing maksiat ingsun. Jika kamu takut terhadap azabku, maka tinggalkanlah maksiat terhadapku. Tinggalkan, jalankan ketaatan, lakukan tetap untuk taat kepadaku, kata Allah. Jika kamu takut azabku, tinggalkanlah maksiat kepadaku. Begitu. Jadi kunci mendapat rahmatnya Gusti Allah itu taat, sholat, puasa, gitu kan, zakat, fitrah, zakat mal, haji, banyak yang sekiranya itu diperintahkan oleh Allah, ayo kita lakukan. Karena menurut Syekh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam bahwa setiap perintah dan larangan Allah itu pasti mengandung satu masoleh, kemaslahatan, dua mafasid, kerusakan atau kemadorotan. Kalau perintah itu pasti mengandung maslahah, kebaikan. Nek larangan, dilarang zina, dilarang minuman keras, itu pasti mengandung madarat yang berbahaya, baik kehidupan duniawiyah maupun ukhrawiyah. Oh gitu. Jadi sebenarnya tadi secara maqasid syariah bahwa setiap perintah, setiap hukum yang diperintahkan oleh Allah itu mengandung masalih, dan setiap larangan pasti mengandung madarat, mafasid. Maka ada istilah jalbul masalih wa darul mafasid, mengambil kemaslahatan, kebaikan, dan membuang, mencegah dari kerusakan, kemandaratan. Hatta tanala hingga mengkoleh, hingga merkoleh, hingga sampai mendapat karomati ing kemuliaan ingsun fil akhirah, ing dalam akhirat, sampai engkau mendapat kemuliaan di akhirat. Ya bena Adam, ya anak Adam, khasyita minan nas, engkau takut, khasyita wedi sapa sira minan nas saking manusia, engkau takut terhadap manusia. Wastahyaita minhum, wastahyaita lan isin sapa sira minhum saking manungsa, ai minan nasi, ai tegese saking manungsa. Kamu takut terhadap manusia dan kamu malu terhadap mereka. Walam tastahi lan ora isin sapa sira mini saking ingsun, sedangkan engkau tidak malu terhadapku. Astagfirullah. Awake dhewe kadang kowe luweh wedi terhadap manusia, tapi ora wedi marang Gusti Allah. Ya Allah, Gusti. Berat. Berat. Hanya orang-orang yang sadar, yang khusyuk, ini yang bisa. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit kita bisalah mengurangi ketidaktakutan terhadap manusia dan melebihkan ketakutan terhadap Allah. Khasyah. Khasyah itu dalam tafsirnya dia lari dari Allah, tapi larinya itu mendekat bahasanya. Itu kita takut kepada Allah kan sholat, gitu. Zakat, puasa ini dalam rangka khasyah. Khasyah itu takut dalam rangka untuk mengagungkan, dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Beda dengan khauf. Khauf sama-sama takut tapi dia lari menjauh gitu. Takut tapi menjauh. Itu perbedaannya. Takut dari ular, takut dari singa, takut dari harimau. Mungkin takut dari wewe gombel. Itu namanya khauf. Wa min malaikati lan saking malaikat ingsun, kamu tidak takut terhadapku dan terhadap malaikatku. Hatta syaitani hingga maksiat sapa sira ni ing ingsun.
sampai engkau maksiat terhadapku, wa tarakta lan ninggal sapa sira taati ing taat ingsun, sehingga kamu maksiat terhadapku dan engkau meninggalkan ketaatan terhadapku. Ya bena Adam, ya anak Adam, la tansa aja lali sira, wa ya anak Adam, jangan engkau lupa al mauta ing mati. Nasya yansa, la tansa, ini jargonnya biasanya sering yang digunakan di gontor ya, la tansa, jangan lupa. Lupa pondoke, lupa gurune, jangan lupa gurunya, jangan lupa pondoknya gitu. Fa inal mauta mongko sak temene mati iku layan saora lali apa mati ka ing sira, sesungguhnya kematian itu tidak lupa terhadapmu. Manusia kebanyakan lupa kematian, sedangkan kematian tidak melupakannya. Begitu. Kadang orang wah sangar wah biayaan ngalor ngidul, sok-sokan gemudi, sok kaya dewi, sok pinter dewi, dia lupa apa makhluknya Gusti Allah yang memutus itu mati. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua, guru-guru kita, para santri, para jamaah diberi umur yang panjang. Man tala umruhu wa hasuna amalu, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang panjang umure, apik akhlaknya, apik amale. Sebaliknya wasyarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wasyarunas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek menungso duwe umur panjang, umure panjang tapi amalnya jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah itu flashback, kita cukupi yang matan. Kita kembali ke syarah yang lanjutan kemarin ya. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam aksiru min dzikri hadhi min ladzat fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaikil aishi illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah min dzikri hadhi min ladzat, perbanyaklah untuk mengingat pemutus kenikmatan-kenikmatan. Ya, kematian itu maksudnya. Suruh memperbanyak ingat mati atau pemutus kenikmatan. Wis gak iso ngrasake es teh seger, gak iso ngrasake es degan celegu seger, semongko, sate, gulai, wah. Fa innahu ma dzakaru ahadun, karena sesungguhnya tidak ada yang menyebut di dalam kerupukan hidup, sesungguhnya tidak ada orang yang menyebut kematian, mengingat kematian di dalam kesulitan hidupnya, illa wasa'u, kecuali Allah akan memberi keluasan kepadanya. Ini awake dhewe lagi sumpek, sedih, susah, ngersula, galau, ingat pati. Justru kadang mati itu menjadi nasihat yang terbaik untuk kita. Gue apa atau aku iki ngersula, gue apa atau aku iki galau, kan masih hidup, masih bisa usaha, masih bisa ikhtiar. Kenapa saya selalu mikir si dia yang sudah milik orang lain, alung ikhtiar yang lain begitu. Mumpung masih hidup, diberi kesempatan untuk mencari yang lain. Ngono ae, gak usah gawe ribet. STW santai bae gitu. Wala fi sa'atin, dan tiada menyebut di dalam keluasan hidupnya illa dayyaqahu alaihi, kecuali Allah akan mempersempit baginya. Kalau dia tidak mengingat kematian,
karena merasa mendapat keluasan, luasnya hidup, kenikmatan hidup, kesenangan hidup, akhirnya foya-foya, fly-fly, hidup itu bebas. Jadi dunia Allah akan mempersempit dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha wa dunya akbaru hamihi. Barang siapa yang pagi-pagi atau dalam waktu pagi sedangkan dunia lebih lebih besar di dalam benaknya atau dalam pandangannya, pagi-pagi pikirnya hanya dunia tok. Akbaru hami, dunia itu, dunia hanya di benak dunia. Falaisa minallahi fisain, maka dia tidak akan mendapat sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alzama Allahu qalbahu wa alzama Allah, dan Allah akan menanamkan penyakit arba'a khisalin, 4 penyakit di dalam hatinya. Allah akan menanamkan, memberikan 4 penyakit di dalam hatinya. Bahasanya secara makro dalam hidupnya apa ini? Haman la yang qati'u anhu abadan. 1, haman la yang qati'u anhu abadan, bingung yang tiada putus, atau kebingungan yang terus menerus. Ternyata nih wis hati kita terpaku mikirnya hanya dunia tok sing digoleki, penyakit siji akan datang, bingung terus menerus, putek ngeluh sirahnya, pusing. Wa syughlan la yatafarra'u minhu abadan, dan kesibukan yang terus menerus, sibuk terus tanpa henti, pikirannya nggak pernah berhenti, muter kayak roda. Wa faqran la yablughu hinahu abadan, dan kefakiran yang tidak terpenuhi. Wa faqran la yablughu, dan kefakiran yang tidak dapat memenuhi kekayaan selamanya. Tetap fakir terus, itu bahasanya, tidak sampai kaya. Tetap fakir, tidak sampai kaya selamanya. Justru awake dhewe kalau bisa balance, lebih-lebih mengunggulkan akhirat lebih sedikit, itu luar biasa. Minimal ya balance antara dunia dan akhirat. Yo kerja aja lali ibadahi, yo kuliah aja lali ibadahi. Yo jadi pegawai, jadi nelayan, jadi guru, jadi dosen, ojo lali ibadahi. Wa amalan la yablughu muntahahu abadan, dan cita-cita, harapan yang tidak sampai tujuannya atau yang tidak berujung tujuannya. Cita-citanya ompong, ngomong kosong. Jadi kalau orang itu selalu dunia wes omong kosong, nggak akan sampai cita-citanya. Li'annaka ikhtarta dunya, karena sesungguhnya engkau telah memilih dunia, ma'ama fiha, dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, minal masyaqqat, dari kerupukan, dari kesulitan, malah dipilih. Memang sulit ini, memang sulit ya, sulit. Dunia itu memang harus diatur, digenggaman, tapi harus dimanage dengan baik. Jangan sampai ki malah ngatur awake dhewe. Makin dunia di sini malah ngatur ngawuri. Ancem dunia. Macam-macam ya. Kudu ngancem. Malah awake dhewe iku sering diancem dunia. Dilalaikan. Nek wis oleh dunia wis lali kabehane.
wa taraktal akhirata lan ninggal sapa sira akhirat ing akhirat ma fiha minal karomat dengan seluruh apa yang ada di dalamnya berupa kemuliaan golek dunya meninggalkan akhirat dengan seluruh kemuliaan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Boleh mencari dunia, boleh mencari rezeki, mencari pekerjaan, tapi pilot project yang inti, yang hakiki kuwi aja lali ngibadah iling marang Gusti Allah. Wa ruya ana Jibril, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril qala li Nuh, beliau mengatakan kepada Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya atwalal anbiya'i umron, hei nabi yang panjang umurnya, kaifa wajadta dunya, bagaimana engkau mendapatkan dunia? Faqala kadar, faqala kadarun laha, kadarin, faqala kadarin, seperti rumah yang memiliki dua pintu. Jadi ngendikane Nabi Nuh, dunia itu seperti rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk dari salah satu pintu itu dan saya keluar darinya. Artinya masuk mama ini dunia, masuklah pintu, bekerjalah. Tapi aja malah sibuk ning kene wae dan metu. Ibadah apalagi untuk melakukan kebaikan, kemaslahatan, aja ngubek-ngubek ning kene dan metu. Nah, besok masuk, metu lagi gitu loh. Aja malah ngublek-ngublek ning pintu dunia tok, enggak pernah keluar, jangan. Nah, jadi sistematika yang dibangun Nabi Nuh ini luar biasa. Dunia ibarat rumah ada dua pintu, ya masuk boleh, terus aja lali metu. Kadang wis nikmat ning jero wis gak gelem metu-metu, iku menungso. Baqala sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunuba. Wa Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, perbanyaklah untuk mengingat kematian, karena kematian itu dapat yumahis, menghapus dosa-dosa, wa yuzahidu fi dunya, dan dapat memberi mengkuatkan zuhud, dapat menzuhudkan diri terhadap dunia. Kematian menghapus dosa, mendekatkan dengan Allah, dan mampu untuk memanage harta dunia dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fajalasa ila qabriha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri layat takziah pada seorang yang telah meninggal atau pada jenazah. Fajal selasa ila qabriya, lalu Kanjeng Nabi duduk di kuburnya, di samping kuburnya jenazah. Faqala ma ya'ti ala hadzal qabri ma ya'ti ala hadzal qabri yaumun illa wa huwa yunati bisautin. Tiada yang datang kecuali hari, tiada datang hari pada kubur ini, atau ada hari, hanya hari, satu hari yang datang pada kubur ini, dan ia memanggil dengan suara yang dzalik, bisautin dzalikin, dengan suara yang fasih, wa tolakin atau tolkin, suara yang lancar. Tiada hari yang datang mayati ala hadzal qabri yaumun,
tiada hari yang datang kepada jenazah yang ada dalam kubur tersebut kecuali ia hari itu memanggil dengan suara yang fasih dan lancar, ya ibna Adam, ya anak Adam, nasaitani, engkau telah melupakanku. Kuburan ini ngomong, atau Pak Hari itu ngomong. Hari atau kuburan itu ngomong, nasaitani, engkau telah melupakanku. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, ani baitul wahdah, sungguhnya saya adalah rumah yang sunyi, rumah yang satu, yang tunggal. Wa baitul hurbah, dan rumah keterasingan, rumah asing. Wa baitul wahsyah, dan rumah kesedihan. Itu sing kuburin ngomong, aku ki rumah siji dewe itu bahasanya, wis asing, wis menyedihkan, rumah kesedihan. Wabah itu dudi, rumah ulat. Wabah itu doyiki, rumah kesusahan. Illa, kecuali man wasa Allah alaih, kecuali orang-orang yang telah diluaskan kuburi oleh Allah. Kuburan ini sebenarnya ngomong awake dhewe ning kuburan to, para santri nggih. Ngomong aku ki omah nggo dhewe. Wis medeni, terasing. Rumah wasyah, rumah kesedihan. Rumah ulat-ulat, cacing, dan rumah kesusahan. Wa baitul dayyik, rumah yang sempit, rumah bahasa yang lain rumah dayyik, rumah kesusahan. Kecuali orang yang dijembarke, diluaske oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca Al-Qur'an, banyak zikir, banyak ibadah untuk menerangi dan meluaskan kuburannya. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, hubbud dunya, utawi cinta dunia adalah ra'su kulli khati'ah, adalah sumber setiap kejelekan atau pusat atau inti dari setiap kesalahan. Cinta dunia itu adalah inti dari setiap kesalahan. Yo cinta aja kebangetan, sehingga matanya dua ini tertutupi oleh dunia, akhirnya gak bisa melihat, buta. Kadang orang itu nek buta kabeh ditabrak, bojone tangga ditabrak, duwite tangga ditabrak, motore tangga ditabrak. Naudzubillah min dzalik, artinya bisa dicuri gitu loh, bisa diambil. Astagfirullah. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adhara bi akhiratihi, barang siapa yang mencintai dunia adhara bi akhiratihi, itu akan membahayakan akhiratnya. Cinta dunia ternyata membahayakan akhirat. Wa man ahabba akhiratahu, barang siapa yang mencintai akhiratnya adhara bi dunyahu, cinta akhirat itu membahayakan dunianya. Wa athara wa amma yabqa ala ma yafna, dan wa atharahu, dan akan memberikan efek apa ya, pengaruh yang signifikan. Wa amma yabqa ala ma yafna, dan ia tetap, atau kalau dia cinta dunia tadi,
dia akan tetap ala ma yafna, pada sesuatu yang fana, yang rusak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dunia itu akan fa'athar, akan memberikan pengaruh yang jelek, dan dia akan tetap berada di tempat yang mana tempat itu fana, rusak, bukan abadi seperti akhirat. Gitu. Jadi mari kita, kalau dulu kita telah pelajari, mengakhiratkan dunia, seisinya kita akhiratkan. Ya sedekah, kayak jak di ibadah, ya jak ngaji dan sebagainya. Ya bena Adam, ya anak Adam, inna dunya daroman la darolah. Sungguhnya dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Dunia berarti rumahnya orang yang tidak memiliki rumah. Wa biya yafrahu. Jadi nek awake dhewe duwe rumah itu ya enggak abadi lah. Bagi mereka orang yang enggak mempunyai pemikiran hakikat terhadap kehidupan akhirat, ya dianggap rumahnya itu adalah rumah yang abadi. Padahal inna dunia itu adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa biya yafrahu, dengan dunia itu yafrahu man la aqlalahu, orang-orang yang tidak punya akal itu bahagia. Dengan dunia orang-orang yang tidak punya akal itu bahagia. Wa 'alaiha yahrusu man la yaqina lahu, dan di atas dunia itu orang yang tidak mempunyai keyakinan akan terobsesi untuk mencari dunia tersebut. Jadi orang tidak mempunyai keyakinan bahwa hidup itu adalah bahasanya itu bertahap dari dunia sampai akhirat, atau mempunyai falsafah, pandangan yang lebih luas. Kalau orang dia punya keyakinan itu, pasti dia akan selalu nuntut mencari dunia. Wa yatlubu sahwataha, wa yatlubu sahwatiha, ia akan mencari nafsu syahwat dunia tersebut. Man la ma'rifata lahu, orang yang tidak memiliki pengetahuan ma'rifat terhadap dunia. Alhamdulillah awake dhewe belajar sedikit-sedikit seperti ini akan mempertajam basirah, mata batin dan pandangan atau mingdor, kacamata kita ini itu harus kita gunakan dengan baik. Begitu. Bagi kita dunia harus diajak ke akhirat. Bagi orang yang tidak punya tadi yakin, tidak punya akal, tidak punya makrifat, akan menganggap dunia adalah the goal, adalah tujuan. Padahal dunia adalah wasilah, wahana yang harus kita gunakan untuk mencapai akhirat. Faman ahabba, barang siapa yang mencintai dunia zailatan, barang siapa yang mencintai dunia yang sementara, yang lenyap, wahayatan munqati'atan, dan kehidupan yang terputus, wasyahwatan faniyatan, dan syahwat yang rusak. Barang siapa yang mencintai dunia yang lenyap, zailah, yang rusak, sementara, wahayatan munqati'atan, kehidupan yang terputus, wasyahwatan faniyatan, dan syahwat yang rusak, faqad dzalama nafsah, maka sungguh ia telah mendolimi dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang terobsesi, yang wah every day every time hanya dumut word dunia materi, money fulus mampus. Ternyata dia telah menganiaya dirinya sendiri. Wa asyarabau, dan bermaksiat terhadap Tuhannya. Wa nasiya akhiratahu, dan lupa terhadap akhiratnya. Wa gharathu dunya, dan dunia telah menipu dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala, satu atau dua lagi nggih. Wa qala qila wa qad qila fi dzalik, telah dikatakan di dalam hal tersebut, arata talibud dunya wa intala umruhu. Ara talibad dunya
Wa intola umru, saya melihat orang yang mencari dunia, orang yang terobsesi terus-menerus terhadap dunia, meskipun umurnya panjang, wa nala minad dunya surun, dan ia telah mendapat kenikmatan, kebahagiaan, sururon itu kebahagiaan, wa na'aman dan kenikmatan, kenikmatan minad dunya dari dunia. Saya telah melihat banyak orang yang mencari dunia meskipun umurnya panjang, dan ia telah memperoleh kesenangan, kenikmatan dunia. Itu seperti kabanin, itu seperti orang tukang bangunan, bana bunyanahu, yang membangun bangunannya, bangunannya, mau lalu mendirikannya, falama istawa, ketika telah setara, telah rata, telah jadi telah jadi bangunan tersebut, maqad banahu tadama, maka apa yang telah ia bangun telah rusak. Artinya apa ya? Ia telah bangun ya, maksudnya dunia ini loh yang telah ia bangun ketika pada puncak karirnya atau puncak hidupannya malah dia meninggalkan. Padahal dunia itu tidak dibawa sampai mati. Yang dibawa itu adalah amal-amal sedekahnya, materi-materi yang ia sedekahkan, yang ia hibahkan, yang ia wakafkan, itu yang justru yang dibawa. Ya nek gak diapa-apain, gak dimanfaatkan kanggo kemaslahatan umat, ya sudah, gak dibuat kemaslahatan keluarga, malah nggo kemaslahatan keluargane wong liya, malah nggo kemaslahatan istrinya orang lain, itu malah bahaya itu. Naudzubillah min dalik. Terakhir, warawiya al-Bazar marfu'an, diriwayatkan warawa al-Bazar, diriwayatkan dari Syekh Bazar, hadis marfu', arba'atun minasyaqa, 4 hal yang termasuk dari kehinaan atau kecelakaan, kesengsaraan. Itu 4 hal yang merupakan kesengsaraan, kehinaan, penderitaan ya, termasuk 4 hal yang menderita. Apa itu? Jumudul ain. 1, jumudul ain, pandangan yang picik ya, pandangan yang merendahkan. Ning dunia kok nganggep orang itu wis sak-sake, peo kaya terus merendahkan, peo pinter terus merendahkan, peo alim terus bid'ah ke, murtad ke, ngafir ke. Itu bahaya itu. Itu pandangan yang picik. Itu orang-orang yang model-model punya style yang seperti itu termasuk golongannya orang celaka kelak itu. Asyaqa, bisa dimaknai celaka. Wa qaswatul qalbi, dan hatinya itu tertutup, keras, hatinya keras, tidak mau menerima nasihat. Salah satu penyebab hati seseorang itu keras ya karena banyak maksiat, karena banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran. Wa tulul amal, yang selanjutnya lah panjang angan-angan. Wal khirsu ala dunya, dan cinta dunia. Baru ya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayitatin, melewati seekor kambing yang mati. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, atarawna hadhi syata hayyinatin atarawna hadhi syah hayyinatan ala ahliha. Tidakkah engkau tahu para sahabat, ini Kanjeng Nabi, wedus kambing ini yang hina, yang terbuang oleh pemiliknya. Kenapa ini? Apakah kamu tahu ini kambing yang hina yang telah dibuang oleh pemiliknya? Qalu na'am, nggih Kanjeng Nabi, kami tahu. Min hawaniha alqauha, karena
kambing itu hina, kambing itu mati, kambing itu jelek ya, lalu mereka membuangnya. Mungkin sudah menjadi batang bangkai lalu dibuang, sudah bangkai kan tidak bisa makan, hina, kambing itu hina. Qala walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, lidunya la dunya ahwanu 'ala Allah min hadisah. La dunya, pastilah dunia itu lebih hina di sisi Allah min hadisah, dibanding dengan kambing ini. Dunia yang saisine itu lebih hina dibanding dengan kambing yang telah dibuang oleh pemiliknya karena sudah mati tadi. Min hadisat ala ahliya, daripada kambing tadi yang telah dibuang oleh pemiliknya. Walau kanati dunia ta'dilu indallah, meskipun dunia itu kalau dibanding di sisi Allah itu ibarat, nah jadi ibarat dunia itu dibandingkan di sisi Allah ibarat janaha ba'udatin, seperti sayap sayap nyamuk, masa kau kafiron minha surbatamain, ibarat sayap nyamuk lalu mengair pada orang yang kafir dengan seteguhan air atau dengan minuman atau dengan air gitu aja. Itu dunia kalau dibanding di sisi Allah itu ibarat tadi laler sayapnya nyamuk yang digunakan untuk memberi sayapnya nyamuk ya Masya Allah cuwili, masa diminumi untuk orang kafir dengan seteguhan air. Ya Allah, dunia. Maka mari kita hati-hati dengan dunia. Dunia bisa menjerumuskan kita. Pertama, menjerumuskan kita dalam kebaikan, artinya orang itu bisa memanage, bisa mengatur dunianya dengan baik, ya bekerja, ya mencari rezeki, tapi tidak lupa akhiratnya, tidak lupa beribadah pada Allah. Dan secelaka-celakanya orang yaitu memiliki dunia tapi lupa akhirat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pada ngaji kali ini. Kita akhiri dengan bacaan sholawat Ibnu Qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati labdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Tetap semangat sampai khatam kitab ini, insya Allah. Setelah ini kita akan lebih mempercepat sehingga nanti sebelum hari raya Idul Fitri khatam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.